Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan. Kemarin kita telah merayakan Jumat Agung, memperingati hari penebusan Kristus. Dia rela mati di atas bukit Golgota. Dan besok kita akan merayakan hari kemenangan Tuhan, hari Paskah. Dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kuasa maut. Karena itu, mari hari ini kita akan mendengar firman Tuhan sebagai pokok renungan kita menyambut hari Paskah yang besok kita rayakan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih kepada Tuhan. Kemarin kami telah merayakan Jumat Agung, peringatan Engkau rela mati tersalib menderita sengsara. Itu sebabnya ya Tuhan kami bersyukur. Semuanya Kau kerjakan dalam rangka menanggung upah dosa kami, yaitu maut di atas tubuh-Mu. Sehingga kami yang percaya kepada Engkau, segala dosa kami telah Engkau ampunkan dan kami mendapatkan keselamatan. Dan besok kami akan menyambut hari Paskah, kemenangan Tuhan atas kuasa maut. Engkau bangkit dari kematian. Itu sebabnya berfirmanlah pada hari ini, karena kami ingin menerima berkat rohani dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu alasan Petrus menangis. Matius 26 ayat 75 bagian B berkata, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua murid melarikan diri termasuk Petrus. Tolong baca Matius 26 ayat 56. Seorang hamba perempuan mengenali Petrus sebagai murid Kristus, tetapi Petrus menyangkalnya. Seorang hamba lain berkata demikian juga, dan kembali Petrus menyangkalnya. Juga orang-orang di situ mengenalinya dari logatnya, dan kali ini pun Petrus menyangkalnya, bahkan sambil bersumpah dan mengutuk, aku tidak kenal orang itu. Saudara, terdengar suara kokok ayam. Petrus pergi keluar, lalu ia menangis. Apa sebabnya? Karena dia teringat Tuhan Yesus pernah mengatakan, yaitu sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah saudara, penyangkalan sangat menyakitkan hati. Terasa seseorang tidak lagi dikasihi, maka keberadaannya disangkali. Petrus menangis sesudah 3 kali menyangkal Yesus. Dari sini diketahui bahwa sebenarnya Petrus mengasihi Yesus, hanya ia takut berhadapan dengan resikonya. Terpikir bagaimana nanti nasibnya andai orang tahu bahwa dirinya adalah murid dari seorang yang baru ditangkap. Bukankah Petrus mirip dengan kita? Sebenarnya juga kita mengasihi Yesus. Kerap kali kita tidak melakukan kehendaknya karena takut terhadap resiko. Terpikir jika tidak korupsi, nanti gaji tidak cukup. Jika tidak mengubar kebohongan, nanti produk tidak laku. Jika tidak memberi suap, nanti bisnis akan macet. Nah saudara, sesudah bangkit, Yesus menjumpai Petrus. Sebanyak 3 kali dia bertanya perihal kasihnya. Kemudian mempercayakan tugas penggembalaan domba-domba kepadanya. Bacalah Yohanes 21 ayat 15-17. Semua itu dilakukannya demi menolong Petrus mengatasi ketakutannya. Juga Yesus rindu menolong kita. Maka kita, saudara-saudara, diberikan suatu firman-Nya sebagai pedoman kehidupan kita, supaya kita tidak takut dalam menghadapi berbagai macam situasi, karena Yesus sudah mengalahkan kuasa maut dan Dia beserta dengan kita. Daripada akal budi dan pengertian diri sendiri, mari belajar mengikuti tuntunan firman Tuhan. Berikutnya didapati si penyangkal berubah menjadi seorang yang pemberani. Dia berani berkhotbah. Saudara bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 14-40. Demikian setiap kita akan mengalami keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Saya tutup dengan kalimat ini saudara. Jangan lagi kita merasa takut untuk menunjukkan kepada dunia perilaku yang mencerminkan kasih kepada Kristus.
Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ampunilah kami, karena kami kadangkala merasa takut. Apalagi mengaku Engkau di depan umum. Bahkan untuk bersaksi kepada orang lain yang belum di dalam Kristus. Kami pun takut akan resiko. Ampunilah kami ya Tuhan. Seperti Petrus menyangkal Engkau. Tanpa kami sadari kami juga menyangkal Engkau. Ampunilah kami. Kalau Petrus menangis karena dia sadar, kami juga menangis di hadapan-Mu. Kami sadar kami penuh kelemahan Tuhan. Kami seringkali memberontak, tidak melakukan firman-Mu. Seringkali kami tidak mengasihi Engkau. Itu sebabnya sebelum kami merayakan Paskah besok pagi, kami mohonkan Tuhan ampuni segala kekurangan, salah, dan ketakutan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ajar kami melihat bahwa Engkau telah menang dari kuasa maut, telah menang dari kuasa setan. Di dalam Yesus kami selalu akan mengalami kemenangan dan tidak akan pernah kami dikalahkan. Karena Tuhan beserta dengan kami, bahkan berperang ganti kami. Ajar kami tidak takut menghadapi situasi apapun juga. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami. Tuhan beserta dan memberkati kami. Pula anak-anak kami semuanya Tuhan jaga lindungi dan pelihara, supaya mereka senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini, haleluya. Amin. Salam saudaraku, sampai berjumpa hari Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.